Halo Sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Afi Warteg di sini. Nah, kali ini kita mendatangkan lagi Mas Evan Mahendra. Tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan dengan Mas Evan. Nah, sebenarnya ini Mas Evan teman kelas saya zaman kuliah ya. Dia salah satu teman kelas saya zaman kuliah. Terus juga sebelumnya aku udah tau lah dia hobinya emang kayak ngerakit robot ya Mas dulu ya, sebelumnya juga robot, terus mulai ke pesawat ya, terus sekarang ke drone FPV ini ya. Betul. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke topik bahas tuntas. Kita akan membahas apa sih bedanya drone FPV ini dan drone yang buatan langsung dari DJI, yaitu drone Avata. Nah, penasaran dengan apa sih perbedaan drone FPV ini dan drone Avata? Tonton terus video ini ya. Mas Ivan, apa sih perbedaannya drone rakitan ini, drone FPV rakitan ini, dan sama drone yang buatan langsung dari DJI, drone Avata itu? Perbedaan utamanya salah satunya di sisi performanya pastinya. Untuk dengan ukuran yang sama seperti Avata itu kalau nggak salah ukuran propeller 3 inch ya. Nah itu performanya jauh lebih agresif biasanya kalau kita rakit sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa custom nih spesifikasi motornya yang seberapa powerful, terus spesifikasi frame yang modelnya bagaimana. Itu kita bisa custom semuanya. Kalau Avata kan kita tinggal beli, ya udah kita nerima apa langsung adanya jadi gitu ya. Oke. Nah, untuk drone FPV ini sendiri nih, dia kan bisa kayak manuver sebebas mungkin gitu ya. Betul. Nah, kalau drone Avata itu bisa nggak sih sama kayak drone FPV ini, kayak manuver jumpling gitu? Sepengetahuan saya aja nih Mas. Jadi kalau ada salah mohon dikoreksi. Oh ya, langsung komen di bawah ya. Kalau untuk belusukan atau manuver freestyle gitu sebenarnya Avata juga bisa. Cuma karena kurang agresif daripada kita ngerakit sendiri gitu ya. Mungkin akan ada beberapa batasan, misal dalam melakukan manuver yang muter 360 derajat gitu ya. Nah, itu sih bedanya di situ. Oh, ternyata ya nggak terlalu beda juga ya, tapi cuman ini lebih agresif gitu. Betul, sama sebenarnya untuk yang Avata itu lebih cocok buat yang mungkin baru mau memulai drone FPV, apabila punya budget yang lebih bisa mencoba Avata. Oh iya. Karena dari fitur-fiturnya lebih mendukung untuk pemula. Oh, pemula. Tapi walaupun pemula atau enggak, ini mainan bukan buat orang yang mendang-mending ya. Ini bukan orang mendang-mending, ini yang berduit lah intinya mainannya. Nah, kalau buat Googlesnya nih Mas, Googlesnya ini juga beda nggak sih? Atau ini kan juga buatan DJI itu kan? Betul. DJI itu sendiri. Nah, Googlesnya yang DJI Avata sama yang rakitan ini beda nggak? Apa sama gitu? Sama sih sebenarnya Mas. Ini kan DJI versi 2 ya, DJI V2. Nah, ini juga bisa kita pairing atau kita binding ke DJI Avata itu tadi. Gitu Mas. Berarti kita kalau misalnya beli nih, seumpama beli DJI Avata, dan kita juga dapat satu set sama Google juga kan pasti. Betul. Nah, Googlesnya Avata itu bisa dikonekin sama ini juga nggak sih? Bisa. Nah, itu bisa tadi untuk pembelian ke DJI Avata itu biasanya ada beberapa set ya, atau beberapa kit lah. Ada yang udah include Googlesnya, atau ada juga yang Googlesnya terpisah. Gitu. Bahkan ini juga ada yang jual Googlesnya aja itu juga ada. Oh iya. Nah, selepas dari Googles nih, remote-nya nih Mas. Nah, kalau remote-nya sendiri ini kan nggak pakai buatan DJI nih. Kita Mas Evan pakai Radio Master ya. Iya, betul. Nah, kalau remote-nya yang kayak DJI itu terus disambungin ke sini bisa juga? Ada DJI RC2 kalau nggak salah, itu bisa kita binding ke VTX yang O3 atau Vista. DJI R unit. Nah, tapi perbandingannya apa sih Mas sama yang rakitan sendiri? Ini kan Radio Master ini berarti rakitan ya, satu set sama rakitan gitu ya. Kalau remote yang dari DJI langsung itu apa sih perbedaannya sama remote yang ini? Mungkin lebih ke feeling aja sih, sama fitur-fitur tambahannya. Kalau kita beli remote-nya di luar DJI kan kita bisa seluruh konfigurasinya bisa kita atur. Mungkin remote-nya bisa untuk
berbagai macam mode sesuai Ya. kemauan kita. Terus bisa juga untuk bahkan si remote ini pun bisa kita custom untuk menerbangkan mungkin pesawat aeromodeling gitu juga bisa. Kalau DJI apa nggak bisa mas buat nebangin pesawat? Kalau DJI untuk menerbangkan pesawat karena sistemnya remote DJI itu kan connect ke video transmitternya ya. Ya. Jadi nggak ada receiver yang terpisah gitu. Oh, Jadi iya, paham. untuk pesawat mungkin pesawat FPV bisa sih kalau Iya. ada tuh. Tapi ada nggak itu pesawat? Ya itu tergantung perakitnya sih. Oke. Bisa diadakan. Iya, bisa diadakan. Kalau dari segi baterai, Ya. nah drone DJI Avata itu ketahanan baterainya tuh bisa sama nggak sih sama drone rakitan? Atau malah drone Avatanya tuh mah bisa lebih lama dari drone rakitan? Kalau nggak salah sih kalau DJI Avata itu malah flight time-nya bisa lebih lama. Oh, bisa lebih lama ya? Karena ini dari segi performa kan lebih apa ya, lebih kalem ya. Iya, lebih kalem. Jadi penggunaan baterainya pun mungkin juga lebih irit gitu. Oke. Nah, kan tadi kayak video yang udah dibahas di sebelumnya, bisa langsung klik di sini. Nah, drone FPV rakitan ini kan bisa seenggaknya tuh tahan ya, bukan anti, Iya. tahan ya, tahan air. Nah, kalau drone DJI Avata itu juga bisa tahan air nggak mas? Nah itu kalau DJI Avata itu sebenarnya mungkin kurang lebih sama juga sih. Kalau misal hujan rintik-rintik ataupun terciprat air ya masih aman aja. Cuma kalau kita udah mulai kecelup air misal jatuh dalam danau atau dalam kolam gitu ya rusak juga sih. Oke. Lah untuk ke safety-an nih mas, bahas ke safety. Nah kalau drone kita juga tahu lah sama drone aerial itu. Drone aerial itu juga keunggulannya juga dia juga safety gitu kan mas. Jadi sebelum kena orangnya tuh bisa berhenti sendiri gitu kan. Nah, itu beberapa tipe seperti itu. Berapa tipe ya tapi itu. Nah untuk drone apa DJI Avata dan drone ini tuh juga ada nggak sih kayak safety-an gitu? Avata tuh sebenarnya udah dilengkapi sensor juga untuk sensor misal ketika dia mendekati apa ya permukaan tanah atau mendekati objek yang tidak dikenali gitu, sebenarnya kayaknya sih bisa aja bisa ada obstacle avoidernya lah. Berarti kalau ini ada nggak mas? Kalau yang rakitannya mas Evan? Biasanya kalau rakitan tuh nggak ada, ini juga nggak ada sih. Oh nggak ada? Tapi kalau ditambahin sendiri bisa ya? Ada beberapa bisa kita katakan firmware yang mungkin bisa kita tambahkan sensor-sensor gitu bisa juga. Pernah ketubruk ini nggak mas Evan? Nah, kebetulan pernah mas. Pernah ya? Sebenarnya nggak ketubruk sih mas, jadi cuma kayak lagi testing, cuma ya itu jangan ditiru ya, cuma itu di dalam ruangan testing fungsional aja sih sebenarnya, cuma karena propeller terpasang jadi ya sempat ada accident gitu. Wah, accident. Nggak sampai ke rumah sakit kan? Enggak, udah aman ya. Secara universal nih, menurutnya Mas Evan, untuk kayak teman-teman yang masih mau mulai dari sebelumnya kalian pakai drone aerial nih, terus penasaran dan pengen coba-coba ke drone FPV. Nah, mungkin menurutnya Mas Evan tuh untuk orang awam ya, bisa disebut awam bukan ya? Pemula. Wah, buat pemula itu cocoknya lebih langsung ke drone kayak seperti Mas Evan ini atau drone DJI Avata? Kalau istilahnya kayak ada anggaran lebih lah ya, ada dana lebih, mungkin bisa coba Avata karena ada fitur safety-nya juga lebih lengkap, terus juga karakteristik terbangnya juga lebih aman. Tapi kalau seandainya teman-teman punya dana yang terbatas nih, nah itu bisa juga mungkin mulai dari rakit drone FPV yang kecil, yang analog gitu, nah itu kan lebih aman ya, misalkan nabrak pun nggak akan sakit gitu. Nah itu bisa juga jadi opsi buat mulai mencoba ke dunia FPV. Tapi sebelum masuk ke dunia FPV pasti harus beli Google dulu ya mas, enggaknya ya? Atau remote paling buat belajar sih, gitu? Buat belajar bisa remote dulu lah ya. Berarti kalau dulu. Kita punya remote, misal di rumah udah ada laptop atau komputer, nah itu bisa buat jalanin simulator. Itu yang buat teman-teman yang mau masuk ke dunia FPV bisa langsung belajar dari Mas Evan. Udah berapa lama sih mas sebelumnya mulai masuk ke dunia FPV nih?
mulai FPV ini baru sebenarnya dulu ketika kuliah itu udah pernah ya Mas ya, cuma baru karena ya modalnya kan banyak ya Mas. Jadi baru mulai akhir-akhir mungkin setahun 2 tahun ke belakang. Tapi sebelumnya pernah mencoba ini enggak? Mainin drone DJI tapi yang kayak aerial lah atau yang selain itu? Pernah ya? Pernah DJI Mavic Pro, pernah juga. Waktu itu DJI Phantom 4 ya, pernah juga. Feelingnya gimana Mas? Perbedaannya banget gitu? Untuk yang perbedaan paling drastis ya, itu sebenarnya ke karakteristik terbangnya. Nah kalau yang aerial itu kan lebih kalem ya, lebih santuy, lebih, ya terbangnya lebih statis ya. Dan bisa dibilang kalau mungkin udah pernah nyoba FPV, drone aerial itu bakal membosankan. Oh iya pasti ya, cuman kayak gini-gini aja. Nah buat penutup nih, menurutnya Mas Evan, kalau teman-teman punya budget 20-an nih, punya 20-an juta ke atas gitu, itu lebih worth it-nya beli DJI Avata atau ngerakit sendiri FPV-nya? Nah kalau seandainya punya budget, ya kalau bagi saya kan ini lebih ke preferensi ya Mas. Iya. Lebih ke preferensi masing-masing orang. Seandainya punya budget yang sama dan ada dua pilihan tersebut, ya kalau misalkan suka dengan adrenalin yang lebih, itu mungkin lebih cocok kalau kita beli yang rakitan gitu ya. Nah dengan 20 juta sendiri untuk drone FPV yang rakitan itu kita bisa kan ada sisanya tuh. Iya ada sisanya. Nah itu bisa buat mungkin meningkatkan spesifikasinya atau kita nambah baterai, atau misal teman-teman juga butuh footage yang lebih sinematik gitu, bisa untuk beli GoPro gitu ya. Oh, action cam ya? Iya betul. Tambahan action cam. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran bagaimana hasilnya drone FPV ini dan gimana sih kecepatannya atau footage-nya yang nanti diambil pakai DJI, kok DJI ya? Drone FPV rakitan ini, kita besok akan jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang bagus lah, intinya itu di daerah salah satu Jawa Tengah gitu. Di mana Mas Evan kayaknya besok? Di daerah Wonosobo. Nah daerah Wonosobo kita akan banyak ke tempat wisata, dan salah satunya nanti ada kebun teh, ada padang savana, dan ada Telaga Menjer juga yang katanya itu Telaga Menjer kayak apa Mas? Banda Neira. Nah yang Telaga Menjer itu kayak Banda Neira. Pasti penasaran kan dengan hasil drone FPV ini? Makanya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui kelanjutan video ini.